Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Saruli dari kelas STIKB, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang diberikan oleh Pak Arif selaku dosen mata kuliah drone. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan ada beberapa rekomendasi drone untuk perusahaan kelapa sawit. Yang pertama, kita harus mengenal beberapa jenis drone yaitu drone multicopter. Drone multicopter ini memiliki kelebihan fleksibilitas dan maneuverabilitas. Multicopter dapat terbang secara vertikal melakukan hover dan manuver presisi dalam ruang terbatas, sehingga ideal untuk pengambilan gambar atau survei di area kecil. Kemudahan pengoperasian lebih mudah digunakan dan dikendalikan baik oleh manusia maupun sistem autopilot serta cepat dalam melakukan manuver. Nah, di dalam drone multicopter juga memiliki kekurangan, yaitu durasi penerbangan pendek. Umumnya memiliki waktu terbang yang lebih singkat dibandingkan dengan fixed wing atau VTOL karena penggunaan daya yang lebih besar, jangkauan terbatas, tidak cocok untuk survei area yang luas karena kapasitas baterai yang terbatas. Sehingga di dalam drone multicopter terdapat kelebihan dan kekurangan yang mana yang sudah saya sampaikan tadi begitu. Selanjutnya ada drone fixed wing, yaitu memiliki kelebihan jarak tempuh dan durasi penerbangan. Nah, jarak tempuh dan durasi penerbangan ini dapat terbang lebih jauh dan lebih lama berkat desain aerodinamisnya menjadikan ideal untuk pemetaan area yang luas stabil dalam terbang. Nah, stabil dalam terbang ini lebih stabil dalam kondisi angin kencang dan dapat meluncur jika kehilangan daya, memberikan keamanan saat terbang. Sehingga dengan kelebihan drone fixed wing ini berbeda dengan drone yang tadi yaitu drone apa namanya tadi multicopter. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari drone fixed wing, yaitu memerlukan landasan untuk take off dan landing. Nah, kekurangan ini tidak fleksibel dalam hal lokasi operasional karena membutuhkan landasan horizontal. Dan juga kekurangannya yaitu kurang fleksibel untuk inspeksi detail. Nah, kekurangan ini meskipun efisien untuk area luas, kurang cocok untuk inspeksi detail di lokasi terbatas. Nah, ini kekurangan dari drone fixed wing yang mungkin berbeda dengan drone multicopter gitu, sehingga kita mengetahui mana yang sesuai yang kita butuhkan nantinya, kelebihan dan kekurangan seperti apa yang lebih cocok untuk kita gunakan seperti itu. Nah, lanjut lanjut untuk drone jenis yang ketiga yaitu drone VTOL atau vertical take off dan landing. Nah, ini terdapat kelebihan drone ini, kemampuan take off dan landing vertikal. Nah, artinya dalam lepas landas dan mendarat di ruang terbatas tanpa memerlukan landasan khusus, memberikan fleksibilitas tinggi. Nah, yang kedua, kelebihannya yaitu gabungan keunggulan multicopter dan fixed wing, memiliki durasi penerbangan yang lebih lama dibandingkan multicopter dan fleksibilitas dalam pengoperasian seperti multicopter. Nah, ternyata kelebihan dari drone VTOL ini atau vertical take off dan landing ini ternyata eh, lebih lama dalam durasi penerbangannya dibandingkan dengan drone multicopter begitu. Dan juga selanjutnya terdapat kekurangan dari drone VTOL ini, itu biaya tinggi dan kompleksitas operasi. Eh, Yaitu teknologi hybrid membuat biaya pengadaan lebih tinggi, serta memerlukan operator berpengalaman untuk pengoperasian dan perawatan.
Nah, yang kedua ada kekurangannya yaitu daya tahan terbang lebih pendek dibandingkan fixed wing meskipun lebih dari multicopter. Masih tidak seefisien fixed wing dalam hal durasi penerbangan. Sehingga kekurangan dari drone Vital ini ternyata daya terbang itu lebih pendek dan juga kalau kita bandingkan ke fixed wing itu lebih jauh fixed wing seperti itu. Nah, dengan adanya kekurangan dan kelebihan ini kita mengetahui apa kendala dan juga kelebihan dari drone-drone yang ada dalam tiga jenis ini begitu. Nah, mungkin lanjut terkait drone buat kelapa sawit. Nah, dari pendapat saya yang saya lihat ternyata drone Vital ini sangat diperlukan untuk di perkebunan kelapa sawit karena drone Vital ini landasnya lepas landasnya mendarat secara vertikal. Sehingga di area yang terbatas dan beragam seperti perkebunan kelapa sawit, ini memungkinkan pemantauan di lokasi ini eh, tanpa memerlukan landasan pacu. Sehingga dengan kelebihan drone Vital ini, saya kira sangat diperlukan di perkebunan kelapa sawit dan juga di area-area yang mungkin beragam ini, mungkin yang lebih cocoknya adalah drone Vital. Terus drone Vital seperti Nivo Vital V2 dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi yang efektif untuk melakukan pemetaan lahan dan menghitung jumlah tanaman sawit dengan akurat. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah seperti kerusakan pada tanaman dan serangan hama. Nah, ternyata drone Vital ini eh, kameranya itu lebih tinggi dan efektif sehingga ketika melakukan pemetaan lahan bisa langsung untuk menghitung jumlah tanaman dan juga dapat mengidentifikasi masalah dalam kerusakan pada tanaman seperti itu. Nah, ini pendapat saya dan juga alasan saya kenapa memilih drone Vital ini untuk di perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain silahkan berpendapat seperti apa drone-drone tersebut ini yang cocok di perkebunan atau di tempat lainnya begitu. Lanjut. Oh, ternyata habis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.